Haleluya, shalom, selamat jumpa lagi dengan saya Pastor Maxton Soputan dalam acara Kebenaran yang Memerdekakan. Saya ingin bicara satu topik yang Bapak Ibu Saudara sangat butuhkan dalam kehidupan kita, dimanapun tingkat atau level kita hari ini. Dan ini bukan hanya bicara tentang apa yang kita bisa capai di dunia ini, tapi kita juga bisa capai dalam kehidupan kekekalan nanti. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Engkau mengurapi dan Engkau menolong untuk kami diberkati lagi, dan kami mengalami kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Bahkan hambamu berdoa, kami percaya firman itu hidup, firman itu berkuasa. Karena itu setiap orang yang dengar firman-Mu, kalau mereka sakit, mereka sembuh waktu dengar perkataan firman. Mereka mengalami kuasa, mujizat, pertolongan, iman dibangkitkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, topik saya hari ini adalah promosi cara Tuhan dan kelebihannya. Memangnya ada promosi tidak dengan cara Tuhan? Oh, ada. Ada orang-orang mereka dipromosikan hidup mereka mencapai posisi-posisi tertentu dengan kompromi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan, bahkan sampai mereka mungkin ada yang harus menjual diri mereka supaya mereka disayangi bosnya, kemudian mereka diangkat. Mereka tidak memiliki kompetensi untuk hal tersebut, tetapi kemudian mereka diangkat hanya karena mereka kompromi. Kemudian saya jelaskan ini promosi cara Tuhan dan kelebihannya. Artinya kalau kita lakukan hal tersebut, selain kita mendapatkan promosi, ada kelebihan-kelebihan lain yang kita bisa dapatkan atau ada keuntungan-keuntungan yang lain. Nah, hari ini saya ingin bahas lebih dalam promosi cara Tuhan ini. Kalau promosi cara Tuhan itu berarti memang Tuhan yang melakukannya. Enggak ada apapun yang kita lakukan sehingga membuat kita ada di sana. Itu betul-betul pekerjaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Karena itu gak usah kita cari kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Kita cari kemana-mana, peninggian itu gak akan datang. Tetapi Allah adalah hakim. Dia bukan sekedar hakim, Alkitab bilang Allah hakim yang adil. Jadi kalau dia menilai, nggak akan pernah salah. Kalau dia memberi keputusan, tidak akan pernah salah. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dan ini bukan soal hak prerogatif Tuhan, tapi Tuhan di sini dikatakan hakim yang adil, artinya dia memberi keputusannya berdasarkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, sehingga kemudian dia menjatuhkan keputusan yang tepat. Apa ini orang pantas ditinggikan atau orang ini harus direndahkan. Karena itu apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, kita harus lihat kita tidak hanya melakukannya untuk manusia. Ingat, peninggiannya dari Tuhan loh. Jadi kita tidak hanya melakukannya untuk manusia, tapi kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 saya baca ya. Apapun juga yang kamu berbuat, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita kerja, mungkin kita punya atasan, bahkan mungkin mereka bukan orang yang takut akan Tuhan. Tetap mereka bukan Tuhan, tapi kita lakukan itu kepada mereka seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ingat, walaupun kita kerja di dunia ini, kita punya atasan di dunia ini, tapi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Maka dari Tuhanlah, Tuhan yang adil itu akan membalas kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Oke, sekarang kalau begitu, seperti apa cara Tuhan mempromosikan kita? Mari kita buka ayat yang utama kita di dalam Filipi pasal yang
2, Filipi pasal 2, saya langsung baca ayat 9 terlebih dahulu. Kita akan lihat nanti dari ayat yang ke-5, tapi saya langsung baca ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini bicara tentang Yesus. Alkitab bilang Bapa di surga sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Mungkin sudah berkata, ya iya dong, wajar, dia Yesus, jadi dia ditinggikan, wajar. Tapi saya harus beritahu bahwa tidak. Ini apa yang Yesus lakukan, Yesus jalani bukan hanya karena dia Allah, tapi sebagai manusia. Jadi waktu Yesus lewati proses ini sebagai manusia, dia menang. Sehingga kita sebagai manusia pun kita menang. Kalau Yesus bisa menang, kita pun bisa menang sebagai manusia. Mungkin saya berkata, apa benar Yesus kok manusia? Yesus kok Allah? Nah, saya harus beritahu ini hal yang penting sebelum kita belajar lebih dalam. Yesus itu 100% Allah, tapi Yesus 100% manusia. Oh, itu kesimpulan teologi saja. Itu kesimpulan pastor. Tidak. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 di situ menjelaskan bahwa Yesus adalah 100% Allah. Lukas 2 ayat 11 cerita tentang waktu Yesus lahir, kemudian malaikat Tuhan datang kepada kumpulan gembala ternak untuk memberitahukan bahwa ada seorang yang sudah lahir. Ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi di situ dikatakan yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini bukan Yesus yang ngaku-ngaku sendiri dia Tuhan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan, kita bisa tidak percaya. Karena kalau orang ngaku-ngaku, berarti dia membuat dirinya menjadi Tuhan. Tapi ini Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan yang sendiri bilang bahwa itu Tuhan. Terus kalau dia Tuhan, bagaimana mungkin dia jadi manusia? Alkitab bilang Allah yang menjadi manusia. Dan memang ada firman Tuhan bilang, pengakuan kita kepada Yesus sebagai manusia itu sangat penting. Kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai manusia, itu fatal. Jadi kita lihat di dalam kitab Yohanes. Jadi kita pergi ke 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu penting, tapi pengakuan Yesus sebagai manusia juga itu harus. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 4, bukan 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Maaf, kebalik ayatnya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi Alkitab bilang setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi pengakuan kepada Kristus sebagai manusia itu penting. Kalau tidak, ayat-ayat selanjutnya bilang itu antikris. Kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Kenapa? Kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia, jadi yang mati itu bukan Yesus sebagai manusia. Sehingga nggak ada penebusan dosa. Kalau nggak ada kematian Yesus di kayu salib, tidak ada pengakuan kematian Yesus di kayu salib, maka kita nggak akan diselamatkan. Oke, buktinya bahwa Yesus itu manusia. Kalau suruh baca ceritanya, dia lapar, dia pernah tidur, kemudian dia pernah takut. Bahkan Alkitab katakan waktu dia di Taman Getsemani seperti mau mati rasanya. Dan yang terakhir, Yesus mati. Nah, kita akan masuk ke Filipi 2 ayat 5-9. Kita akan pelajari bagaimana cara Tuhan untuk kita dipromosikan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dimulai dengan apa? Menaruh pikiran dan perasaan di dalam kita. Kenapa? Karena cara Tuhan ini seringkali gak masuk di akal manusia. Seringkali gak bisa diterima dengan cara manusia. Bahkan cara Tuhan ini bisa membuat kita tersinggung. Hati kita, perasaan kita gak bisa menerimanya. Karena itu Tuhan bilang, kenakanlah pikiran
dan perasaan Kristus. Seperti apa pikiran dan perasaan Kristus itu? Dan saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah proses. Kalau kita nggak lewati proses 1, kita nggak akan pergi ke proses 2. Jadi ini akan terus meningkat, akan terus naik. Kalau kita bisa lewati proses 1, kita naik proses 2. Yang pertama, proses yang pertama adalah mengosongkan diri. Kita lihat ayat 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi yang pertama, mengosongkan diri. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut no reputasi, no reputation, menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi. Nah, kita harus mulai dari situ. Soalnya kalau kita nggak mengosongkan diri, saya kasih contoh. Mungkin ada di antara saudara anak orang kaya, mungkin ada di antara saudara waktu di sekolah pintar, ketua kelas, waktu di kampus saudara ketua senat. Sudah punya banyak hal, sudah dikenal. Tapi kita sudah melamar kerja, sudah masuk kerja, tiba-tiba sudah harus mulai dari profesi yang paling bawah. Wah, saya biasa memerintah, saya di rumah orang kaya, saya punya banyak pembantu di rumah. Nah, kalau saudara gak bisa mengosongkan diri saudara gak bisa kerja di kantor tersebut, saudara gak akan bisa meniti karir saudara kalau saudara bawa latar belakang saudara. Jadi perlu kita mengosongkan diri, menjadikan diri kita nggak ada reputasi. Waktu kita nggak bisa menjadikan diri nggak ada reputasi, wow, itu sulit. Kita akan melawan semua hal yang terjadi di kita. Nah, kalau kita bisa lewati proses ini, kita pergi ke proses yang kedua, menjadi hamba. Di ayat 6, dalam keadaan mengosongkan diri itu dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu artinya melayani. Jadi kita tahu hidup kita waktu kita bekerja itu adalah sebuah pelayanan. Waktu kita jadi hamba, kita siap untuk melayani. Kemudian yang ketiga, kalau kita lewati proses yang kedua, kita pergi ke proses yang ketiga, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya. Yang ketiga, merendahkan diri. Jadi kalau kita sudah bisa menaruh diri kita sebagai hamba, maka kita bisa merendahkan diri. Kita siap untuk diperintah, kita siap untuk diajar. Kita nggak lagi bilang, oh kamu nggak tahu saya lebih kaya dari kamu. Mungkin bos saudara sudah lebih kaya karena orang tua saudara orang kaya. Mungkin saudara lebih pintar, saudara lulusan universitas terkenal. Sementara mungkin bos saudara hanya lulus SMA. Tetapi kita harus belajar, waktu kita kosongkan diri, waktu kita punya mental hamba, mental melayani, kita bisa merendahkan diri untuk melakukan perintah, untuk mau diajar. Dan yang terakhir, pada akhirnya kita bisa taat. Pada akhirnya kita bisa melakukan, mau melaksanakan apapun yang diajarkan, apapun yang diperintahkan, dimanapun posisi kita akan siap menerima, kita akan siap melakukannya, kita akan siap mengerjakannya. Nah, kalau kita sudah bisa mengerjakannya, baru kita melihat akan ada hasil-hasil dari pekerjaan kita. Jadi yang keempat adalah taat. Di dalam ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab percuma saudara, sudah lewati poin ketiga kemudian sudah nggak taat, berarti nggak ada action. Sudah artinya nggak mengerja, nggak melakukan sesuatu. Nah, waktu kita taat, kita menyelesaikan proses yang kita harus lewati sehingga kita siap, tinggal tunggu waktunya. Pasti promosi itu akan datang. Apapun posisi, apapun profesi saudara harus mulai dari titik yang paling rendah sekalipun, itu akan datang cepat atau lambat. Dan saya beritahu bahwa promosi cara Tuhan ini ada kelebihannya. Kalau promosi cara manusia, apa yang kita dapat? Kita hanya dapat status, kita dapat posisi, kita dapat pendapatan, penghasilan yang lebih besar. Kita mungkin punya pengaruh yang lebih besar, punya mungkin kekuasaan yang lebih besar, bahkan mungkin penampilan yang lebih keren. Karena apa yang kita, penghasilan kita yang jauh lebih besar. Tetapi kalau promosi cara Tuhan, itu akan membawa kita mengalami perubahan hidup serupa Kristus. Kenapa?
Karena yang kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup kita sehingga kita jadi serupa Kristus. Bahkan kemudian ada dampak kekekalan. Bukan cuma sekedar posisi, jabatan, uang yang pengaruh kamu dapat di dunia ini. Tapi Tuhan di dalam kitab Kolose, Tuhan melihat itu, dan di kekekalan pun kita akan terima upah dan mahkota kita. Buktinya, Yesus waktu dia mati di kayu salib, kemudian dia dipromosikan. Dia tidak hanya dipromosikan sekedar mengalami promosi biasa. Alkitab mencatat setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Dia bangkit dalam apa? Tubuh kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan. Kemudian dia ditinggikan, bukan cuma di dunia ini saja, dia ditinggikan sampai di sorga. Jadi itulah kelebihannya kalau kita mengalami promosi cara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, apapun profesi, pekerjaan, apapun status kami, dimanapun kami memulainya, apapun latar belakang kami ingin mengalami segala bagian-bagian firman-Mu, janji-janji-Mu, di mana kami bisa mengalami promosi peninggian. Bahkan bukan hanya berdampak dalam hidup ini, tapi berdampak di dalam kekekalan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi di acara yang sama, waktu berbeda.